Wa sholatun bisiwakin afdalu min sab'ina sholatan bila siwak. Tuh. Sekali sholat pakai siwak pahalanya lebih utama ketimbang 70 kali sholat tanpa siwak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kuat itulah yang tinggal setengah duitnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali diberi kesehatan. Alhamdulillah. Kita sudah melangkahkan kaki kita, menggerakkan kendaraan kita, kembali kumpul di majelis yang sederhana tapi insya Allah penuh barokah ini. Amin. Insya Allah ini pertanda kita dimudahkan untuk memasuki surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi kita sudah berzikir kepada Allah, bermunajat pakai auradul hadi. Itu juga sama dengan istilah istighosah, minta pertolongan kepada Allah. Kalau kita sudah minta, itu terserah Allah ya. Dan Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan rintihan hambanya. Tadi juga kita sudah bersolawat, menyebut-nyebut nama Rasulullah. Sekiranya kita tidak hadir hari ini, nyebut-nyebut Rasulullah apa tidak kira-kira nih? Bu, nyebut-nyebut nama Rasulullah apa tidak? Apa yang disebut? Apa kerja kita hari ini kalau tidak hadir di tempat pengajian? Mending kalau tidur ngerumpi. Malahan datang ke tempat tetangga ngakur-ngakurin suami. Tapi bukan ibu-ibu, tempat lain yang begitu. Ibu-ibu ini insya Allah ahli surga semua. Amin. Apalagi bapak-bapaknya ngizin ibu-ibu pengajian. Kita juga berharap dengan pengajian kita ini Allah beri tambahan hidayahnya buat kita menjadi hamba Allah yang soleh. Baik, ibu-ibu, kita ngaji. Yang saya sampaikan ini adalah kajian ubudiyah berkala. Nanti yang disampaikan oleh beliau hal lain yang bersifat lebih umum. Kita ini sudah tua. Tua nggak kira-kira nih? Hah? Coba kurang kuat ngaku. Itu tua apa muda? Syukur kalau ngaku. Ini yang repotnya kalau nggak ngaku ini ya. Kalau saya muda. Nah, apanya? Perasaan. Wongnya udah tua. Kemarin kita sudah belajar bersuci. Kita ini pengen ibadah dengan ilmunya, jangan ibadah cuma ngikut-ngikut. Makanya di sini ngaji terus. Sifatnya berkala. Kemarin ngaji bersuci, sekarang masuk ngaji wudhu dulu. Ibu sudah bisa wudhu? Bapak-bapak sudah? Insya Allah wudhunya sudah bisa. Tinggal sesuai dengan ilmu apa tidak. Mudah-mudahan yang sudah tahu ilmunya makin tambah berilmu. Yang belum tahu, Allah beritahu ilmunya lewat pengajian kita ini. Baik. Di dalam kitab kecil Bidayatul Hidayah, tapi ini kitab masyhur di seluruh dunia ini dibaca. Karangan Imam Ghazali, yaitu ibadah tasawuf, ibadah tapi dengan detail ibadahnya. Saya ambil singkat-singkatnya saja karena kalau dibaca detail kitab syarahnya beberapa. Yang kemarin kami ngaji sama santri di seluruh ustaz di Ar-Risalah, yang paling penting itu garis besarnya yang dikuasai. Nanti kemudian uraian-uraiannya. Ini garis besarnya. Kata Imam Ghazali, apabila kamu sudah bangun tidur jangan ingat selain Allah.
selain Allah. Masuk WC bersuci bukan sekedar bebersih. Ilmunya sudah disampaikan kemarin. Kemudian setelah suci badan kita dari kencing, dari kotoran lain, baru kita beranjak untuk wudu. Nah, fa iza faragta minal istinja fala tatrukis siwak. Kalau kamu udah selesai bersuci-suci badan, termasuk kuku-kuku dan sebagainya yang bersih, jangan tinggal bersiwak. Tahu siwak, Bu? Apa itu? Gosok pakai apa? Pakai sekop, pakai sikat gigi, tapi yang utama pakai apa? Nah, mestinya dua-duanya. Siwaknya pakai apa tadi? Sikat giginya pakai. Apa kata Rasulullah? Kata Imam Ghazali ngambil dari hadis Rasulullah, fa innahu mabharatun lil fami. Itu membuat suci buat mulut. Jangan males gosok gigi. Yang kemarin sudah dikasih tahu, kiri, kanan, atas, bawah, sampai dalam-dalamnya dan lidah-lidahnya. Gitu. Ini pakai nih. Siap makainya, Bu? Siap? Selama ini sudah dipakai begitu belum? Belum. Baru gosok gigi kiri kanannya ya. Nah, sekarang ditambah atas, bawah, laken-laken, lidah digosok. Biarlah mulut bersih, jangan kantong bayi yang bersih. Nah, mulut juga harus bersih. Wa mardatun lirabbi, dan menjadi keridhaan Allah. Orang yang mulutnya bersih, Allah ridha. Apalagi tadi nyebut-nyebut nama Allah. Mestinya dari rumah sudah bersih lagi. Insyaallah bulan depan kita lebih bersih lagi ya. Wa maskhatatun lisyaitan. Tapi maskhatah menjadi kemurkaan, kebencian syaitan. Setan itu murka sekali manakala kita tuh gosok gigi, manakala kita bersiwak. Dan bukan hanya itu, orang yang gosok gigi mau sholat, apa katanya? Wa sholatun bisiwakin afdalu min sab'ina sholatan bila siwak. Sekali sholat pakai siwak pahalanya lebih utama ketimbang 70 kali sholat tanpa siwak. Mana rasanya sholat 70 kali itu? Sholat cuma 11 kali baik sudah ditawar. Sholat apa tuh? Sholat tarawih 11 kali ya. 11 kali apa 10 kali? 10 salam, 20 rakaat, masih nawar di tempat lain. Insya Allah kalau di sini tambah lagi. Nah, kalau bisa tarawih itu cuma 2 rakaat baik. Bentar lagi kita tarawih. Sekarang sudah bulan Rajab tanggal 2 ini ya, ya Bu. Nah, Ibu, saya pesankan yang masih punya utang, puasa, niat puasa qadha, sekaligus dapat puasa Rajab. Ada yang masih punya utang puasa? Ibu Ning masih ada punya utang? Alhamdulillah, kalau sudah nggak ada lagi. Yang masih ada utang, puasa hari ini, niatnya qadha, langsung dapat pahala double. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, sudah seperti itu. Sudah siwak tadi. Siwak ini hampir saja jadi hukum wajib, tapi alhamdulillah Rasulullah tidak mewajibkannya, sunnah. Tapi pahalanya enggak kurang dari wajib. Bayangkan tuh. Ini berkat ngaji kita tahu. Nanti kalau ada wong pulang umroh, mintalah oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya apa? Siwak. Ini yang diminta kerudung melulu yang diminta. Belilah siwak supaya yang beli siwaknya juga punya pahala yang sama. Sudah itu wasil yadaka salasan qabla an tudkhilahumal ina. Cuci tangan bersih-bersih.
Dan setelah mencuci tangan itu ada doanya. Doanya di sini dikatakan, Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah. Ya Allah, jadikan tangan kami ini tangan yang nanti menerima catatan hariannya, rapotnya dengan tangan kanan, dan juga tangan yang barokah. Itu doanya. Kalau nggak bisa dengan bahasa Arab, bahasa apa? Bahasa Indonesia saja. Ya Allah, tolong jadikan tangan kami ini tangan yang menerima tiket masuk surga dan tangan yang berkah. Kemudian baru niat, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Bagi yang hafal, yang tidak hafal cukup nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Udah selesai. Daripada repot-repot ya. Yang gampang-gampang. Kita nih pengennya kan yang gampang-gampang, ya dah. Gawean sedikit hasil banyak. Nah, inilah orang-orang akal sehatnya begitu. Lalu kemudian setelah itu jangan sampai lupa niat tadi itu. Niatnya ketika kita nyuci muka dibarengin niatnya di dalam hati. Niat yang tadi itu, sengaja aku niat wudhu karena Allah. Ambil secibuk air untuk masukkan ke mulut, watamat mad, dan kemudian berkumur-kumur 3 kali. Jadi jangan keburu-buru wudhu itu. Wa baligh fi raddil ma' ilal ghalsamah, dan semangatkan wudhu itu, kumur-kumur itu sampai masuk ke dalam. Kalau perlu sampai dibunyikan krok. Nah, dibuang. Illa antakuna shaiman fatarfuk, kecuali dalam keadaan puasa. Tipis-tipis be kumur-kumurnya. Jangan sebaliknya. Pas waktu bulan Ramadan kumur-kumurnya oh, tegelan seteguk, alhamdulillah. Allah nggak tahu. Masya Allah ya. Waktu bulan puasa nggak usah kumur-kumur setelah sholat zuhur. Udah cepatin aja. Dan berdoa juga waktu kumur-kumur tuh, dalam hati jadi doanya, ya Allah, jadikanlah mulut kami ini ahli zikir dan ahli baca Quran. Begitu loh, dalam hati jadi doanya, bisik-bisik. Kalau nyebut nama Allah, simpan dalam hati. Nah, ya, gitu ya. Jangan terjelojok lagi di dalam WC, ya Allah. Tapi kalau bukan di dalam WC, di luar nggak apa-apa. Baru kemudian setelah kumur-kumur istinsyak, ya, khudh ghurfatan li anfika, ambil secubuk lagi, hidupkan ke kanan, hidup ke kiri, secubuk, seret sampai teng, gigi apa itu, terasa kepalanya. Itu membuang penyakit. Sarafnya jadi besar, kena saraf besar, pertahanan tubuh kita makin kuat. Gitu. Instruksi dari otak sini akan cepat dirasakan oleh indera kita. Akibatnya orang yang sering baca istinsyak ini, apalagi disering-seringkannya, itu orang ini sehat dan sering cerdas. Apalagi anak-anak santri, ya, anak-anak tuh tinggalnya pada. Kalau yang numbur tiang tuh itu anak, nah itu numbur tiang itu. Nah, itu saking cerdasnya tiang pun ditumbur ya. Nah, yang di sana tuh alhamdulillah untung bawa gendangan itu. Kalau enggak tuh nyungsep dia. Itu saking cerdasnya. Mungkin itu kurang istinsyak ya. Terus kita terusin. Saat itu kita berdoa pula, Bu. Waktu ngisep air nih, apa doanya? Ya Allah, berikan rizki kepada saya bisa mencium baunya surga. Mau cium bau minyak angin apa tuh, bau apa, minyak harum aja mahal loh, minyak harum mana namanya, malah minyak angin yang dicium gitu ya. Yang muda-muda pakai minyak harum, yang tua-tua pakai minyak
gosok. Begitu dibuka kamarnya langsung bau gosok, balsem. Masya Allah. Tuh, jadi ingat-ingat doanya tuh supaya hidungnya mencium bau surga. Baru kemudian nyuci muka. Faghsil bihabi mubtadi tasdihil jabha ila muntaha ma yaqbalu minaz zaqan minat tuli wa minal uzuni ilal uzuni fil arad. Mulai dari sini sampai ke sini, terus ini ada patok ini, patok kuping, ada sampai patok kuping yang sini. Itu semua disiram wudunya. Insya Allah sudah tahu ibu semua, tapi saya pikir ini untuk mengingatkan saja supaya wudunya jadi sempurna. Wa ausilil ma'a ila maudhi tahdzifi wa huwa ma ya'tadun nisa tanhiyatash sya'ri anhu wa huwa ma bainar ra'sil udhuni ila zawali jabin a'ni ma yaqa'u min jabahatil wajhi. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sampaikan air itu sampai ke lipat-lipatan, ya. Nah, sampai ke lipat-lipatan. Dan yang sudah terbiasa ini adalah tempat tumbuh rambut wanita yang halus-halus tuh. Kalau wanita ini ada rambutnya yang halus-halus, sampaikan air ke wanita yang rambut halus-halus ini. Kalau bapak-bapak jarang, sekali ada rambut kasar ada di sini nih. Oh, lebet nih yang di sini kayak sarang burung. Nah, kalau ibu-ibu tuh ada yang halus-halus ya, yang lembut-lembut, yang bagus-bagus itu. Masya Allah. Nah, begitu juga kalau ada yang jenggotnya tebal, ada yang alisnya tebal, jangan sampai tidak sampai air sampai ke dalam situ. Dan sampai kemudian diteruskan lagi, waktu menyuci muka itu ada doanya, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuhu awliyaik. Yang bahasa kitanya, ya Allah, bersihkan muka saya ini saat engkau membersihkan wajah-wajah kekasihmu di akhirat nanti. Karena kita ini harus wajahnya bersih nanti. Wajah, tangan sampai sini, kaki sampai bawah betis, itulah tandanya umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Make up nggak laku di sana, nggak laku. Bekas wudhu inilah yang laku. Orang yang nggak berwudhu ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad ditolak. Kata Rasulullah, umatku udah model ngaka aja, dekil nih aja. Nah, umat Nabi Muhammad bersih karena wudhu. Insya Allah. Bahasa kita, ya Allah, percantiklah wajahku sebagai di saat engkau mempercantik wajah orang-orang yang engkau cantikkan. Daripada mahal-mahal di dokter kecantikan, udahlah banyak wudhu, ibu, ya, banyak wudhu. Habis makan, sebelum makan wudhu, sudah makan wudhu, mau tidur, bangun tidur, insya Allah cantik lah itu, ya. Kalau pengen cantik lagi baru bemiap, teplok sana, teplok sini. Baru kemudian sumastaw'ib ra'saka bil mashi, kepalamu dibersihkan. Nah, insya Allah itu sudah bisa semua. Lalu kemudian imsah udhunaka zahirahuma wa batinahuma bima'in jadid. Kuping nih, ini tangannya diputarkan di lipatan kuping ini, baru di atas jempolnya di atas ini. Siapa tahu di kuping itu ada kuman lagi rapat tentang calon yang akan dipilih. Kuman lagi ngumpul di sini, milih yang mana katanya. Ada yang milih nomor 1, saya enggak, milih mantan gubernur Jakarta bela. Ada lagi yang lain, saya nggak mau, saya milih Muhaimin bela. Ada yang rapat begitu. Amin ya Rabbal. Ada yang milih yang lain, silahkan ya, pilihan berbeda masing-masing. Tapi kalau nak melo abaji segalanya yang dipilih nomor 1 aja lah, ya dah ya. Milih santri nomor, angkat menjadi ranking pertama. Benar nggak itu kira-kira? Benar pas nyoblos yang lain. Tapi semuanya terserah, itu ya, tanggung jawab di hadapan Allah. Sampai kepada masalah nih setelah kuping ini nih, apa nih, leher, supaya lehernya nanti bening di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baru kemudian setelah itu setelah selesai wudu, kaki ini mulai dari ujung kaki sampai setengah betis ini tulis, jangan sampai mata kaki saja, sampai setengah betis. Terakhir kalau sudah wudu kita mengangkat tangan, ngangkat tangan baru berdoa. Doanya sudah hafal Bu ya? Sudah hafal? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu doanya. Bagaimana kalau nggak hafal? Syahadat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Baru bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang selalu suci dan menjadi orang yang senantiasa bertaubat, karena kita ini banyak dosa. Benar ya Bu? Ada dosa nggak? Berapa kilo? Oh, bukan lagi kiloan. Ya. Dosa di mana? Di muka ada, di mata, di telinga, di mana lagi? Di kaki. Nah, doa apa dosa dengan siapa? Yang paling banyak dengan siapa? Alhamdulillah kalau ngaku mah ya. Dengan suami, dengan yang terdekat, dengan pembantu biasanya itu marah-marah terus sama pembantu ya. Nah, tapi segala istighfar. Ibu-ibu, inilah kajian kita soal wudu. Dan yang terakhir, kalau ibu nak wudu jangan males-males, karena kata Rasulullah, ini yang terakhir, kata Rasulullah SAW, idza tawaddo'a al-abdul muslimu awil mu'minu faghasala wajha kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainihi ma'al ma' au ma'a akhir qatratil ma'. Barang siapa seseorang yang wudu kemudian mencuci muka, maka keluar dosanya dari muka itu, segala macam kesalahan dosa yang ada di muka berbarengan dengan tetesan air wudhu itu keluar dosa-dosanya. Makanya kalau orang yang tidak berwudhu kadang-kadang cantik tapi kurang berseri. Tapi kalau orang yang berwudhu walaupun nggak cantik, ya memang nggak cantik. Tapi insya Allah berseri-seri, nggak ganteng ya. Kemudian saat mencuci tangan, begitu juga keluar dari tangan ini dosa-dosa yang pernah kita buat. Nah, apalagi dosa santri nih. Dosa santri sekarang ini lagi rame nian. Tukang mana nih rambutan tanpa izin Abah Haji. Hah? Ada enggak yang begitu? Ada lagi yang beli ikannya, orang yang nanam ikan katanya masih belum bayar-bayar. Ya. Masya Allah ya. Dan begitu juga kalau kumur-kumur, nyuci tangan, nyuci kaki, semuanya dosa-dosanya telah keluar. Jadi jangan males-males kita untuk berwudu. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Siap mengamalkannya? Walaupun kita ngaji sebentar, sedapat ilmu tadi amalin. Wudu dulu, baru kemudian yang lainnya. Insya Allah akan datang kita ngaji yang lainnya. Untuk selanjutnya Ustaz Budi yang akan meneruskannya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, ini bulan Rajab. Bulan Rajab ini banyakin baca Sayyidul Anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan itu seterusnya. Itu ada di buku situ. Yang belum hafal bacalah itu ya. Bawa pulang ini. Ini boleh dibawa balik ya. Dibawa balik. Apalagi banyak sedekah. Ya, siapa yang nak sedekah, sedekahlah. Insya Allah di bulan Rajab ini Allah akan memuliakannya. Sekian dari Abah Haji. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.